Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ansari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang materi teori-teori perubahan sosial. Ada 5 teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi, teori revolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan yang terakhir teori Sorokin. Kita bahas yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud perubahan sosial akan terjadi bertahap mulai dari awal hingga akhir. Setelah perubahan akhir, maka tidak terjadi perubahan lagi, tidak ada lagi perubahan. Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori evolusi Darwin yang dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. Menurut Emil Durkheim, adanya perubahan karena suatu evolusi memengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Adapun menurut Ferdinand Tönnies, bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan adat dan kooperatif. Lanjut yang kedua, teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat. Dalam teori konflik, tokoh yang sangat berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh terhadap semua perubahan. Menurut Ralph Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dari masyarakat. Yang ketiga ada fungsionalis. Fungsionalis menyebutkan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori ini hanya menerima perubahan yang menguntungkan dan bermanfaat, dan sebaliknya, sedangkan bagi yang tidak menguntungkan maka akan dibuang atau dibiarkan begitu saja. Terus yang keempat ada teori siklus. Teori siklus ini perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dari tahap awal hingga tahap akhir, walau perubahan yang tidak sempurna. Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau sampai tahap akhir. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Ada beberapa pendapat tokoh dari teori siklus ini. Yang pertama ada Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald, bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap, yaitu pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa ke masa tua. Adapun menurut pendapat Arnold Toynbee, perubahan sosial baik itu kemajuan ataupun kemunduran dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Terus yang kelima ada teori Sorokin. Jadi teori ini mengembangkan model siklus perubahan sosial yang artinya bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan tanpa membayangkan suatu tahapan akhir. Tetapi siklus ini tidak sekedar pelipat gandaan saja. Sebaliknya ada banyak variasi dalam terbentuknya yang khusus. Sorokin mengacu pada pola-pola perubahan budaya jangka panjang yang bersifat berulang berubah. Penekanan Sorokin pada berulang tema-tema dasar dimaksudkan untuk menolak gagasan bahwa perubahan sejarah dapat dilihat sebagai suatu proses linear yang meliputi gerak dalam satu arah saja. Menurut Sorokin, kunci untuk memahami suatu supersistem budaya yang terintegrasi adalah mentalitas budayanya. Konsep ini mengacu pada pandangan dunia
pandangan dunia atau world view, dasar yang merupakan landasan sistem sosio-budaya. Pandangan dunia yang asasi dari suatu sistem. Terakhir merupakan pernyataan tentang apakah ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia. Ada 3 jawaban logis yang mungkin terhadap pertanyaan filosofis dasar tersebut. Yang pertama ada bahwa kenyataan akhir itu seluruhnya dari dunia material yang kita alami. Yang kedua, bahwa kenyataan akhir itu terdiri dari suatu dunia. Yang ketiga, jawaban ketiga yaitu kedua ekstrim dan keadaan itu yang secara sederhana berarti bahwa kenyataan tersebut mencakup dunia material dan dunia transenden. Secara hakiki, pertanyaan-pertanyaan ini harus mencakup apakah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu bersifat fisik atau spiritual. Kebutuhan yang seharusnya dipenuhi dan apakah pemenuhan kebutuhan manusia itu harus mencakup penyesuaian dirinya. Atas dasar-dasar yang kita sebut tadi, Sorokin menyebutkan 3 mentalitas budaya dan beberapa tipe kecil yang merupakan dasar. Yang pertama ada kebudayaan ideasional. Tipe ini mempunyai dasar berpikir premis bahwa kenyataan akhirnya tersebut bersifat non-material, transenden dan tidak dapat ditangkap oleh indera. Dunia ini dilihat sebagai suatu ilusi sementara dan tergantung pada dunia transenden atau sebagai aspek kenyataan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Tingkat ini dipecahkan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada kebudayaan ideasional asketik. Ini mentalitas memperlihatkan suatu ikatan tanggung jawab untuk mengurangi sebanyak mungkin kebutuhan material manusia supaya mudah diserap ke dalam suatu dunia transenden. Yang kedua, kebudayaan ideasional aktif. Selain itu mengurangi kebutuhan indrawi. Tipe ini berusaha mengubah dunia material supaya selaras dengan dunia transenden. Yang kedua ada kebudayaan indrawi. Tipe ini didasarkan pada pemikiran pokok bahwa dunia material yang kita alami dengan indera kita merupakan satu-satunya kenyataan yang ada. Mentalitas ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan indrawi aktif. Yang kedua ada kebudayaan indrawi pasif. Yang ketiga ada kebudayaan indrawi sinis. Kita yang pertama kita jelaskan. Kebudayaan ini mendorong usaha aktif dan giat untuk meningkatkan sebanyak mungkin pemenuhan kebutuhan material dengan mengubah dunia fisik ini sedemikian. Yang kedua, kebudayaan indrawi pasif. Mentalitas indrawi pasif meliputi hasrat untuk mengalami kesenangan hidup indrawi setinggi-tingginya. Yang ketiga, kebudayaan indrawi sinis. Dalam hal tujuan utama mentalitas ini serupa dengan kebudayaan indrawi pasif, kecuali bahwa mengejar tujuan indrawi atau jasmaniyah dibenarkan oleh rasional ideasional. Dengan kata lain, mentalitas ini memperlihatkan secara mendasar usaha yang bersifat munafik atau hipokrit untuk membenarkan pencapaian tujuan materialistis dan indrawi menunjukkan sistem nilai transenden. Yang ketiga ada kebudayaan campuran. Kategori ini mengandung penegasan terhadap dasar berpikir premis mentalitas ideasional dan indrawi. Ada 2 tipe yang terdapat dalam mentalitas kebudayaan campuran, yaitu yang pertama kebudayaan idealistis, yang kedua kebudayaan ideasional tiruan. Yang pertama kebudayaan idealistis ini terdiri dari suatu campuran organis dan mentalitas ideasional indrawi, sehingga keduanya dapat dilihat sebagai pengertian yang sahih mengenai aspek-aspek tertentu dari kenyataan akhir. Yang kedua ada kebudayaan ideasional tiruan. Tipe ini khusus didominasi oleh pendekatan indrawi, tetapi unsur-unsur ideasional hidup secara berdampingan dengan indrawi sebagai suatu perspektif yang saling berlawanan. Tidak seperti tipe A di atas, kedua
Perspektif yang saling berlawanan ini tidak terintegrasi oleh sistematis, kecuali sekedar hidup berdampingan sejajar satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.